Nah, yang ketiga, saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar 34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Nah, yang keempat, bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat Suriah, rapat harian Suriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian Suriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian, para sahabat, subscriber, dan para pemirsa? Perkembangan semakin menarik dan semakin intens setelah kemarin adanya surat peringatan dari Suriah terkait ancaman pencopotan, pemecatan, pemberhentian atau apapun istilahnya yang terhitung maka sampai hari ini, ya 3 harinya jatuhnya hari ini. Maka pada hari ini seharusnya akan segera dilaksanakan pemutusan siapa kiranya pejabat sementara yang menjadi tanfid. Dan di sisi lain di Surabaya kita sama telah melihat bahwa dari pihak tanfid sendiri menolak. Ini sekaligus menjawab bahwa surat-surat yang kemarin itu benar-benar berjalan, beredar, dan itu berlaku sebagaimana intro yang sudah saya sampaikan, bahwa surat itu sudah disampaikan kemudian dikembalikan melalui Kiai Muhajir. Sahabat-sahabat sekalian, dari polemik yang ada dari pemberhentian, ancaman pemberhentian 3 hari mundur atau diundurkan, dan kemudian dilakukan saling konsolidasi, walaupun itu kemudian menimbulkan kontroversi sebagaimana tayangan yang sempat kemarin saya unggah bahwa seharusnya secara administrasi memang pemberhentian berdasarkan rapat saja, di level Suriah saja, rapat kerja begitu, itu kurang cukup kecuali dilakukan muktamar luar biasa atau muktamar, atau bisa juga melalui sifatnya pemberhentian secara organisasi yang sah menurut ADART. Namun demikian, dari ancaman pengunduran diri atau ancaman pemecatan atau bahkan pledo yang sempat saya sampaikan kemarin secara administrasi bahwa ini ada masalah, dan sampai pernyataan hari ini menolak untuk mengundurkan diri, saya sudah tidak menarik lagi. Namun saya lebih tertarik kenapa kok Suriah sampai hati menjatuhkan vonis ancaman mundur atau pemecatan atau mengundurkan diri. Ini sangat menarik. Sehari ini dari kemarin saya melakukan analisa dari sejumlah data dibantu artificial intelligence. Kenapa ini terjadi? Tentu ini karena sebagian besar para komentator itu ada 2 kubu ya. Satu menyalahkan Suriah, yang kedua menyalahkan keduanya. Ya. Tapi juga sebenarnya ada pendapat alternatif, menyalahkan Muktamirin, mengapa memberi paket ini kepada kita semua. Ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi berikutnya. Ya entah apapun itu ya atas nama muktamar gitu. Seharusnya kan lebih teliti, lebih hati-hati, jangan tergiur dengan syai'un akhor. Sahabat-sahabat sekalian, apabila kita menelisik dari surat yang diedarkan atau surat yang dikeluarkan oleh Suriah, bahwasanya ancaman pengunduran diri itu bersumber dari 3 permasalahan utama. Dari kesimpulan atau putusan rapat yang ada di Aston City, bahwa rapat memandang ada 2 hal yang sangat krusial. Yang pertama terkait dengan AKN, ya kan, yang mendatangkan Peter Markowitz. Jangan lupa Peter Markowitz ini
tidak sembarangan Yahudi ya, bukan sembarangan. Beliau ini merupakan salah satu pejabat penting di Amerika Serikat sebagai konsultan perang ya. Menteri luar negeri yang sekarang menjadi menteri perang Amerika. Bahwa Kementerian Perang Amerika maksudnya. Nah, Peter Markowitz ini salah satu konsultan ahli strategi untuk menciptakan perang di suatu negara. Misalnya adalah Timur Tengah, di kawasan Afrika dan sebagainya. Jadi ketika suatu negara ingin berkonsultasi bagaimana untuk menghancurkan suatu bangsa, suatu negara, ya ke Peter Markowitz, beliau memang pakarnya, itu bidang keilmuannya. Jadi semacam apa ya namanya ya, desain perangnya luar biasa. Dan ini yang kemudian saya kira pihak Tanfiqiyah kok merasa geram ketika ini dihadirkan di level akademi kepemimpinan nasional, yang tentu ini merupakan level bukan hanya intermediate tapi ini udah level top ya untuk para pemimpin-pemimpin di organisasi yang sangat saya dan kalian semua tentu sangat cintai. Disayangkan gitu, tetapi kita juga jangan lupa ketika melihat pemberitaan-pemberitaan yang lalu, Tanfiq sendiri sudah mengatakan diri khilaf, tidak membaca latar belakang si Peter ini dan meminta maaf ya berkali-kali saya lihat, dan itu selesai, saya kira selesai, tapi ternyata menjadi bahan di kemudian hari. Kenapa? Ternyata memang ini nanti akan saya terangkan kenapa kok Peter menjadi masalah yang dianggap serius oleh pihak Rois. Yang kedua adalah bahwa rapat ini terkait dengan tata kelola keuangan atau masalah finansial di lingkungan PBNU yang mengindikasikan adanya pelanggaran dan terhadap hukum syara. Nah, hukum syara ini seperti apa dari pasal 97 sampai 99 ADART pengurus besar atau semuanya lah ADART di organisasi. Dan pertimbangan 3 tadi, AKN yang menghadirkan, kemudian situasi global pada waktu itu PB dan semua kita kan mendukung Palestina untuk merdeka ya. Jadi, dan ini bertentangan dengan kebijakan mendatangkan si Peter ini sangat kontradiktif dengan kebijakan Prabowo yang ingin melindungi rakyat Palestina. Terakhir masalah keuangan. Kalau masalah Peter, saya kira masalah Yahudi itu saya kira ini sudah banyak yang membahas ya, bagaimana kedekatan Tanfiq berapa kali ke negara, ke Tel Aviv, kemudian dan sebagainya. Ini disayangkan, tetapi satu sisi atas nama humanity ya, karena ini tagline yang diangkat ya, humanitarian gitu ya, kemanusiaan, ya silakan sajalah untuk dalam rangka diplomasi, dalam rangka Alfus salam lah ya, menyebarkan keselamatan, perdamaian, karena tidak semuanya harus selesai dengan senjata. Meski ini sebenarnya menjadi masalah gitu. Namun saya pada saat ini akan lebih menyorot pada faktor keuangan tadi itu, mal finansial. Sebenarnya apa sih yang terjadi yang membuat Rois ini menjadi murka gitu ya, menjadi murka sampai kemudian ancam copot-mencopot, kemudian sampai saya ingin memberikan opini analisa saya terkait siapa figur PJ yang sekiranya akan diangkat oleh atau akan ditunjuk oleh Rois. Ini menarik nanti. Jadi teman-teman sekalian, dari data yang ada, saya membaca bahwa konteks krusial dari audit keuangan dan posisi bendahara umum menjadi pusat sengketa yang paling krusial mematikan di dalam polemik ini. Bahwa pertama begini, ini dimulai dari zaman Jokowi, rezim Jokowi, di mana konsesi ex Kaltim Prima Kol atau KPC, ingat-ingat ya, konsesi ex Kaltim Prima Kol atau KPC. PB ini mendapatkan karpet merah melalui kebijakan khusus dari pemerintahan rezim Jokowi untuk mengelola wilayah bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKB 2B yang telah dikembalikan negara sebagai rasa terima kasih pemerintah terhadap seluruh organisasi ini dan warganya atas kontribusinya ke negara Indonesia, baik perang kemerdekaan sampai hari ini. Jadi atas itu pemerintah memberikan hak kelola, di mana lokasinya berada di Kutai Timur, Kalimantan Timur, dari asal lahan ex PT Kaltim Prima Kol atau KPC, anak perusahaan Bakri Group. Nah, luas wilayahnya sekitar 26.000 hektar. Dengan kualitas batubara, wilayah KPC dikenal memiliki batubara berkalori tinggi termasuk yang Prima Kol
yang sangat laku di pasar ekonomi, pasar ekspor premium. Nah, yang kedua, posisi hukum tambang PB didasarkan pada peraturan yang dibuat melalui jalur eksekutif. Ini jalur khusus, bukan jalur kompetensi yang pasar atau melalui lelang. Artinya PB mendapatkan ya jalur karpet merah tadi itu yang diamanatkan Undang-Undang Minerba. Ini juga menjadi titik lemah yang kemudian rawan sekali diserang oleh lawan politik dan rezim yang baru, yaitu rezim hari ini. Jika ingin bersih-bersih, nah ini nanti jadi kunci lagi. Kita analisa bersama-sama sebagai suatu media diskusi. Pertama, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 di pasal 83A memberikan prioritas penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan ormas keagamaan. Yang kedua, dasar hukum yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 mengatur teknis pelaksanaannya, di mana ormas tidak perlu mengikuti lelang, melainkan menunjukkan langsung atau prioritas. Nah, celah hukumnya adalah adanya pelanggaran Undang-Undang Minerba Nomor 3, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mewajibkan WUPK diberikan hanya melalui lelang, bukan melalui penunjukan langsung. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 ini dianggap menabrak undang-undang yang lebih tinggi, aturannya kan lebih tinggi kalau undang-undang timbang peraturan pemerintah itu pada rezim yang sebelumnya. Yang kedua, potensi celah hukumnya adalah potensi korupsi korporasi, di mana ketika PB tidak memiliki kapabilitas untuk mengelola tambang secara langsung, tentu PB akan menunjuk kontraktor. Nah, celah ini membuka peluang maklar izin di level bendahara umum atau pengurus teras untuk menerima fee di bawah tangan dari kontraktor pengelola yang sifatnya swasta tanpa transparansi Gus Surya, karena sudah untuk pengelolaan langsung ditantit ya. Nah, ini bisa main sendiri. Yang ketiga adalah inkonstitusionalitas, di mana banyak pakar hukum dan ormas lainnya seperti jaringan Gus Durian pada waktu kemarin itu mendapatkan izin tambang itu menilai bahwa aturan ini diskriminatif dan melanggar konstitusi sehingga rawan digugat di Mahkamah Agung dan dibatalkan oleh Presiden baru. Jangan lupa bahwa lokasi tambang ini termasuk lokasi tambang yang sekali lagi premium. Sebetulnya tetangga sebelah MB itu juga dapat, tetapi kualitas batu baranya kualitas batu bara yang nomor sekian, makanya setengah menolak walaupun ya nggak tahu akhirnya. Tapi yang dijelaskan itu semuanya mendapatkan, hanya saja waktu itu sedikit kurang nyaman karena kualitas dapatnya tidak seperti PB yang premium. Nah, sekarang kita hitung bagaimana kisaran income-nya atau estimasi pendapatan. Ini alasan utama mengapa konflik perebutan kekuasaan di PB begitu keras, begitu cadas, begitu intens, bahwa kue yang diperebutkan ini bernilai triliunan rupiah. Kita lihat cadangan dan valuasi dari lahan SKPC ini memiliki potensi cadangan batu bara yang masif. KPC sendiri memproduksi sekitar 70 juta ton per tahun. Saya ulangi, 70 juta ton per tahun. Jika lahan PB memiliki produktivitas yang sedang-sedang saja, maka valuasinya tetap sangat besar gitu ya. Di mana estimasi revenue-nya atau pendapatannya, jika PB bekerjasama dengan kontraktor model bagi hasil, maka estimasi konservatif pendapatan bersih untuk kas organisasi, saya kira lagi, untuk kas organisasi adalah 300 sampai 600 miliar per tahun. Ini sekali lagi jika diambil rata-rata, bukan yang maksimal. 300 sampai 600 miliar per tahun, tergantung harga batu bara sebagai acuan dan skema kontraknya seperti apa, bagi hasilnya nisbahnya seperti apa. Nah, skema fee ini yang menjadi sumber masalah, di mana dalam industri tambang seringkali ada singon bonus, ya, uang muka kontrak. Jadi siapa ini mau ngelola, saya punya hak tambang, siapa yang kalian swasta yang bisa ngelola tambang saya, mereka kan pada maju tuh, pasti ada yang ngasih DP gitu ya, ngasih uang muka dulu, uang muka kontrak gitu. Nah, dibayarkan di depan. Nah, analisis yang saya lakukan ini kemungkinan besar dana besar yang masuk ke awal ini yang menjadi objek dugaan penyimpangan keuangan yang ada di surat tadi itu, di surat kemarin itu. Bahwa dalam dokumen analisis yang diunggah itu, yang diunggah oleh Rois itu, jika uang muka ratusan miliar tadi masuk
tapi penggunaan tidak transparan ke ROIS, maka audit menjadi senjata mematikan. Ini kemudian kenapa kemudian ada penunjukan oleh orang yang dipasrai ROIS untuk kemarin itu ada audit yang eksternal yang masuk gitu. Nah, kita lihat kalau rasionalisasi kok 300 miliar atau 600 miliar per tahun itu bagaimana? Nah, ini angka bukan tebakan ya, berdasarkan analisa. Hasil kalkulasi moderat sekali tengah-tengah, bukan yang maksimal. Kalau maksimal wallahu alam, jelas di atas 600 miliar. Ini yang tengah-tengah saja, yang rata-rata saja. Bahwa berdasarkan standar industri pertambangan batubara Indonesia, spesifikasi Asset X Kaltim Primacol atau KPC ini dengan skema kerjasama operasi atau KSO yang diumumkan, yang umum dilakukan oleh pemegang izin yang tidak menambah sendiri seperti ormas misalnya kan tidak ada kemampuan, maka variabelnya atau asumsinya adalah untuk mendapatkan nilai valuasi, maka seorang pengelola tadi itu, penerima hak tambang tadi akan mendapatkan pertama luas konsesi 26.000 hektar kurang lebih ya, 26.000 hektar ini sangat luas. Namun kita asumsikan area tertambang atau yang bisa ditambang dari 26.000 tadi itu atau pit efektifnya itu ada sebagian kecil dari tahap awal, jadi bertahap lah nambangnya. Kemudian kualitas batu bara, bahwa XKPC ini memiliki kalori tinggi yang high calorific value, di mana 600 plus KCAL per kilogram. Ini adalah jenis batu bara premium dengan harga jual yang tinggi, yang tidak diberikan kepada tetangga sebelah ya. Makanya kemarin itu kan sempat ini ya. Nah, target produksinya, target produksi atau RKAB-nya itu untuk pemula target analisis untuk tahap awal itu sekitar 3 sampai 5 juta metrik ton atau MT per tahun. Di mana harga batu bara acuan atau HBA diambil saja misalnya angka konservatif aman di 90 sampai 100 US dollar per ton. Meski sempat tembus waktu kemarin ini akhir tahun ini itu sampai 200 sampai 300 US dollar saat booming ya, karena subsidi perang di Ukraina dan lain sebagainya, dengan kurs dolar rata-rata 15.500 rupiah per US dollar. Silahkan dikalikan ya, 200 sampai 300 dikalikan 150 dari total 3 sampai 5 juta metrik ton ya. Nah, skenario hitungnya gimana? Calculation modelnya ada dua cara yang umum dipakai untuk ormas atau pemilik izin yang bekerja sama dengan kontraktor. Yang pertama model fee produksi atau royalty payment, di mana batas bawah 300 miliar rupiah. Dalam model ini PB bisa duduk manis karena kalau ini fee saja, kontraktor menanggung seluruh biaya alat seperti alat berat, SDM, jalan hauling, reklamasi, dan membayar pajak negara. Jadi sudah bersih, mendapat bersih. PB hanya menerima fixed fee, jadi komisi saja ya sudah tetap per ton batu bara yang keluar. Jika fee pasaran untuk batu bara kalori tinggi dengan izin yang aman secara politik, maka fee memiliki fee pemilik izin ini berkisar antara 5 sampai 7 US dollar per ton ya, 5 sampai 7 US dollar per ton. Di mana simulasi hitungannya produksi 4 juta ton per tahun, fee-nya 5 US dollar per ton, total pendapatan 20 juta ton US dollar. Nah, maka konversi rupiah 20 juta US dollar kali 15.500, maka dapatnya adalah 310 miliar rupiah. Nah, rasionalisasinya angka 300 miliar adalah pendapatan minimal jika PB hanya mengambil posisi pasif sebagai penerima royalti di atas kertas. Itu tadi model yang fee. Sekarang bagaimana kalau modelnya bagi untung atau profit sharing dengan ambang batas rata-rata 600 miliar rupiah. Dalam model profit sharing, PB menggunakan skema SKSO atau kerjasama operasional, di mana keuntungan bersih dibagi misal 30%, misal PB 30%, kontraktor 70% ya bagi hasilnya. Resiko lebih tinggi tapi cuannya lebih besar karena tergantung kinerja. Kinerja nggak beres, ganti kontraktor yang lain. Itu lebih enak, lebih besar pendapatan, tapi sekali lagi resiko. Kalau mau main aman ya main tadi itu, main fee. Nah,
Harga jual atau VOB-nya itu 90 US dollar per ton, di mana biaya produksi HPP plus royalti negara sekitar 60 US dollar per ton, estimasi biaya mining plus logistik plus pajak pemerintah. Net profit margin-nya 30 US dollar per ton, di mana total profit tambang 4 juta ton kali 30 US dollar sama dengan berarti apa? 4 juta dikali 30 US dollar 120 juta US dollar. Jatah PB share 30% tadi itu adalah 36 US dollar. Dikonversikan 36 juta US dollar dikali 15, berapa tadi itunya konversinya 15.500 ya. Maka ditemukan 558 miliar rupiah. Ya, 558 miliar rupiah ini jika dibulatkan katakanlah 600, kalau tadi kan average ya. Nah, rasio 600 miliar tadi ini bisa dicapai jika produksi digenjot 5 juta ton atau jika harga batubara sedang naik ya, bisa digenjot APK-nya kalau harganya biasa tapi produksi ditingkatkan, atau harganya lagi baik ya produksi sedikit saja harganya naik. Nah, sehingga margin keuntungan semakin besar, juga termasuk kontraktornya. Teman-teman sekalian, ada faktor X atau di luar tadi 600, angka-angka tadi itu ada singon bonus atau uang muka. Seringkali dalam dunia tambang, kontraktor bersedia membayar komitmen awal atau singon bonus pada pemilik izin agar ditunjuk sebagai operator tunggal, di mana nilai ini berkisar antara 50 miliar hingga 200 miliar tunai di depan sebelum batubara digali, hanya berbekal pelimpahan hak izin tambang tadi itu. Jika uang ini masuk di tahun pertama, maka total penerimaan tahunan bisa melonjak drastis di atas 600 miliar karena mereka sudah punya izin penuh si kontraktor untuk mengelola. Maka diduga karena baru kemarin, dan ini kan rezim ini baru berjalan belum lama ya. Nah, jadi tahun kemarin itu diduga dari pengelolaan teknis yang ada mungkin ada beberapa gelombang singon bonus tadi itu. Tetapi ya itu tadi, nanti kenapa kok menjadi murka ya. Kesimpulannya gimana dari teknis asumsi tadi di atas ya. Maka kita bisa memahami bahwa besaran uang, jika kita bicara potensi uang tunai atau cash, 1,5 triliun rupiah per tahun. Ini setara dengan APBD satu kabupaten kecil, satu lokasi. Teman-teman, celah kebocorannya jika menggunakan model A tadi, fee per ton, sangat mudah bagi oknum pengurus untuk melaporkan ke organisasi bahwa fee yang disepakati hanya 3 US dollar per ton, padahal kontrak aslinya dengan kontraktor adalah 5 US dollar per ton. Bisa itu lolos dari screening ya. Selisihnya 2 US dollar per ton, sekitar 120 miliar per tahun, bisa menguap ke kantong pribadi atau kelompok tanpa terdeteksi oleh laporan keuangan resmi sebagai suatu doy payment, sebagai DP ya. Yang ketiga adalah urgensi audit. Ini landasan teknis mengapa Rois Am dan jajaran Suriah ngotot minta audit forensik ya. Mereka ingin tahu kontrak mana yang dipakai, berapa produksi realnya, dan kemana perginya singon bonus yang tadi itu. Nah, kesimpulannya ini memicu perang saudara teman-teman ya. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Baik, kita lanjutkan analisanya. Bahwa data di atas ini memberikan justifikasi logis bahwa terhadap konflik dokumen yang berapa waktu ini berseliweran ya, mulai dari ancaman pemecatan sampai terakhir hari ini, yang jatuhnya hari ini, harusnya hari ketiga ini, hari ini harus ketok palunya. Masalahnya kalau orang ketok palu, siapa pengganti beliaunya, siapa pengganti Tabe? Dan sampai hari ini di Surabaya kita dengar adanya pernyataan menolak mundur. Tapi apapun itu, kita lanjutkan bahwa kita melihat adanya materi versus ideologi, di mana kubu Suriah melihat pengelolaan tambang ini, terutama jika melibatkan kontraktor, meragukan ya kan, sangat meragukan ya, nyamari, grawasi sebagai ancaman ideologis dan pelanggaran SARA. Itu kenapa ada kata-kata SARA, karena ada uang ini diduga juga untuk kemarin mendatangkan si Markovic tadi itu, Peter itu diduga itu karena ini secara ideologis bermasalah nih, datangkan orang ini dan biayanya pasti nggak mahal tuh, biayanya nggak murah tuh. Wah, ini berarti kaitannya dengan SARA, dengan syariat.
syariat, makanya muncul kata-kata pelanggaran syariat itu di surat. Itu dugaan saya ya kan, mudah-mudahan salah, tapi silakan nanti Anda pemirsa, para subscriber khususnya yang belum, ya silakan subscriber dulu ya biar bisa kita ikuti, kita kawal organisasi yang kita cintai ini, dan kita bisa melihat dengan apa ya, dengan mata telanjang, bukan dengan asumsi-asumsi menduga-duga kenapa begini kenapa begitu. Dan sekali lagi ini nggak ada kaitannya dengan Mbak Alawi, nggak kenal yang Mbak Alawi, atau ini kaitannya dengan apa ya, dengan hal-hal yang sifatnya ideologis yang ribut di bawah itu, ya nggak ada kaitannya. Ini murni materi versi ideologi. Yang kedua ada transparansi bendung. Dengan potensi uang masuk ratusan miliar tanpa pengawasan ketat karena struktur bisnis tambang yang tertutup, maka jika Suriah menuntut audit forensik pada bendung, maka wajar ya pihak Suriah ini mana nih penjelasannya kepada bendung. Nah, dugaan saya agak bertanya juga, ini kenapa kok bisa, kalau sekjen wajar kok bisa geser ya, karena dia ini kemarin sebetulnya sempat disuruh milih, kamu milih tetap di sekjen sini atau tetap menjadi menteri gitu. Dia nggak mau, aku maunya dua-duanya. Dia melanggar hukum. Nah, ini kayaknya ada problem di sini. Akhirnya ini membuat menyingkir, menepi. Nah, kalau bendung kayaknya gampang. Ini kok ada dana begini, kamu mau kalau beratin sana, ya kamu nanti ikut yang tergusur. Tapi kalau kamu mau berpihak ke Suriah, ya nanti bisa kita inilah mitigasi lah ya, bisa diselamatkan. Dugaan saya itu kenapa dua pihak ini memiliki alasan masing-masing untuk kemudian bergeser kepada pihak Suriah. Maka wajar jika kepada Suriah menuntut forensik kepada bendung dan meminta penjelasannya. Nah, permasalahannya muncul teman-teman sekalian, jika rezim Prabowo kok ingin menertibkan ormas, mereka cukup mencabut PP 25 tahun 2024, karena ini kan kemarin terbit oleh Jokowi. Sekarang kalau dicabut oleh Prabowo sangat bisa sekali, karena pangkatnya kan sama ya, presiden ya, bisa mengatur PP ini kan presiden. Nah, ketakutan akan hilangnya aset ini membuat kubu Tanfit panik, berusaha mempertahankan posisi mati-matian. Nah, jadi garis besarnya adalah izin tambang tanpa lelang, PB menunjuk kontraktor, dana masuk, ya kan? Tapi tidak transfer ke Suriah, audit diminta, terjadi penolakan audit, pecat ketum, gitu. Jelas nggak? Ya, jadi ini nggak ada kaitan dengan Balawi ya, nggak ada sama sekali, nggak urusan mau Balawi se-Jakarta Raya itu nggak ada urusan yang begini. Mau apa kiamat ya, kurang 3 menit nggak ada urusan, ini tetap harus berjalan ya. Nah, berdasarkan analisis terhadap dokumen internal dari Suriah, dari analisis peristiwa dan konflik-konflik yang terjadi sampai penolakan, maka ini kemudian menjadi jelas suatu permasalahan adanya dari yang diitukan oleh Suriah di suratnya, itu adanya uang yang hilang. Ini siapa yang memegang keran dan kemana pipa itu diarahkan. Nah, ini menjadi suatu penting. Maka sebelum putusan Rois Suriah dilakukan pemecatan yang hari ini habisnya, maka aliran dana tampaknya terkonsentrasi pada poros Tanfit ya, tanpa mekanisme check and balance atau pengawasan yang memadai dari Suriah sebagai yudikatif ya dan legislatifnya ya. Nah, ini menjadi pintu masuknya siapa? Yang pertama jelas bendungnya ya, bendara umum sebagai superhubnya, di mana berdasarkan dokumen bendung memang memiliki kendari yang mutlak, bahkan berani mengabaikan herkis. Artinya dana itu langsung turun ke ini tanpa ada tanpa melalui pengawasan di atas atau laporan mungkin ya, bahwa fakta dokumen sampai menyurati langsung bendung pada tanggal 8 September untuk minta laporan. Ini mengindikasikan bahwa laporan rutin tidak berjalan. Nah, yang kedua, analis aliran uang dari pihak ketiga, misalnya Vitambang atau hibah atau kerjasama program, masuk ke kantong rekening yang tidak dikelola oleh bendung atau entitas bisnis di bawah bendung tanpa melalui rapat pleno, diduga sekali lagi, sehingga tidak melalui rapat pleno misalnya gabungan Suriah dari Suriah, sehingga bendung menjadi bendungan pertama ya, penerima dana, sekali bendungan terakhir ya di sini bendung ini. Terancam dia itu ya, terancam antara mau berpihak kemana. Tapi kita lihat hari ini kan sudah tahu ya kemana pihaknya. Nah, distribusinya gimana? Bypassnya ketua, alih-alih uang tersebut masuk ke kas organisasi, lalu dari perhitungan yang terjadi, polemik yang ada, maka patut diduga ini didistribusikan melalui RAPBO atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang disahkan Suriah. Uang tersebut diduga langsung digunakan untuk eksekusi program taktis.
Fakta dokumennya apa? Pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional atau AKN yang mengundang narasumber kontroversi. Program sebesar ini itu jelas membutuhkan dana yang besar, miliaran ya, nggak mungkin dana sedikit ya. Dan kemudian mendatangkan orang banyak, dilakukan berhari-hari, dilakukan di tempat yang spesial, mendatangkan orang yang spesial ya, sang penasihat perang dan war creator tadi itu. Nah, analis aliran dana mengalir langsung ke bendum atau program atau vendor AKN. Surya hanya melihat barangnya, acaranya ada, tapi nggak pernah megang. Si Surya ini nggak bisa megang kendali bensinnya ini gimana urusannya, kok diem-diem baik gitu loh. Nah, gimana cara memecahnya? Kemudian ada fakta dokumen. Sekjen ini menyebarkan informasi mengenai dugaan aliran dana tidak sah. Nah, frasa tidak sah, frase kata tidak sah ini mengimplikasikan uang tersebut mengalir keluar dari ekosistem PB atau dari ekosistem organisasi, di mana ada dana yang tidak sah ini bisa sumbernya dari aliran politik ya, dana untuk operasi politik taktis, ada aliran pribadi ya, kickback atau komisi yang masuk ke kantong individu, dan aliran proyek misalnya pembayaran vendor dan yang tadi itu dari penunjukan KAP tadi itu, yang audit yang sepihak tadi yang tidak tanpa adanya tender transparan. Nah, kemudian mengapa Surya kemudian murka, berang ya kan? Nah, ini karena secara tata kelola di organisasi, yaitu pasal 97 dan 99 dikutip dengan dalam risalah di surat yang kemarin, ancaman pemecatan itu, Rois Am ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki hak veto dan hak pengawasan. Yang terjadi selama ini adalah sumbatan informasi keuangan, bahwa ada uang masuk, Surya tidak tahu berapa persisnya, tidak transparan. Uang keluar, Surya baru tahu setelah terjadi masalah atau kasus misalnya narasumber Zionis di AKN. Nah, yang ketiga, audit. Ketika Surya ingin memeriksa, mengaudit, akses ditutup atau dimanipulasi oleh bendum. Nah, ini kemudian jadi masalah nih. Jadi alurnya sumber dana rekening PB diketahui Surya, rapat pleno program kerja. Akhirnya apa? Sumber dana bendum program AKN sebenarnya pos tidak terlacak. Di sini Surya merasa dikilani, bypass itu loh, dikilani ya, nggak dianggap gitu. Nah, inilah mengapa pada poin 3 risalah rapat, Surya ini merasa perlu memasukkan frase tata kelola keuangan berimplikasi membahayakan pada eksistensi badan hukum perkumpulan. Di surat bicara membahayakan, ketika kemarin ada rapat bersama dengan PW se-Indonesia juga di pihak Tanfit menyatakan, oh ini putusan berbahaya, dua-duanya menyatakan bahaya nih. Keren banget nih. Apa yang sudah terjadi? Bahwa Surya melihat risiko di PB bisa dibekukan negara atau bangkrut karena aliran uang yang liar ini. Ini kan mungkin Surya memandang ini sebagai suatu tindakan yang berbahaya. Nah, berdasarkan analis kronik dari dokumen-dokumen yang ada, peta konflik PB pada hari ini sampai ada penolakan hari ini, dan seharusnya hari ini ada hari ketiga ya, ketok palunya, maka bisa kita ambil ada dua kubu ya. Kubu pertama itu penegakan aliansi penegak organisasi yang pro pemecatan ya, hari ini. Kubu ini memegang legitimasi moral tertinggi dan kontrol administrasi birokrasi. Berdasarkan dokumen analisis rangkaian, kubu ini terdiri dari pimpinan tertinggi, yaitu Surya sendiri sebagai pemegang hak veto, hak pembatalan putusan Tanfit, dan otoritas teologis. Didukung oleh 37 dari 53 pengurus harian Surya yang hadir dalam rapat. Mereka solid dengan mengangkat tema pelanggaran muqaddimah konun asasi dan penyimpangan keuangan. Yang kedua, adanya pembelot eksekutif dari kubu Tanfit, di mana ini paling krusial nih, dokumen pembelaan Tanfit ya, secara eksplisit menuduh dua pejabat teras di dalam dirinya sendiri, di kubunya sendiri sebagai bersekongkol menjatuhkan, atau bahasanya apa itu yang kemarin itu ya, persekongkolan atau apalah, yaitu dari kalangan sekjen sendiri dituduh menekan auditor untuk merilis hasil dan menyebarkan isu aliran dana tidak sah. Sebagai sekjen yang menguasai administrasi dan surat menyurat organisasi. Yang kedua adalah bendum, dituduh melakukan manuver sepihak menunjuk auditor tanpa lapor ketum. Bendum memegang kunci rahasia data keuangan yang menjadi peluru utama Surya. Nah, analis kubu pertama ini mereka memiliki senjata lengkap nih ya, si kubu Rois ini, legitimasi agama si Rois Am, data administrasi keuangan sekjen, dan bukti keuangan bendum.
Ini diarahkan seluruhnya itu ke pihak Tanfit. Nah, kubu ini berada dalam posisi bertahan, selama ini bertahan, belum ada kecuali menghimbau agar warga tenang, tetap tenang. Kemarin ada ya dari Sekjen tuh ya, semua warga agar tetap tenang, jangan berpikir yang macam-macam, yang ke sawah tetap ke sawah, yang ke pasar tetap ke pasar, yang jamaah rutinan tahlilan ya tetap tahlilan, jangan ya tetap inilah posisi bertahan karena Sekjen Bendung menyerang ke kubu lawan. Nah, Tanfit mengandalkan lapisan kedua, dia bergerak. Ada pimpinan eksekutif ya kan, dia bergerak, ada pimpinan eksekutifnya langsung, Tanfit turun dengan operator lapangan. Ini kemarin ada Waketumnya ya, Waketum dan Wasekjennya yang menggantikan tugas Sekjennya dalam hal administrasi. Nah, basis masanya siapa yang dipakai? PW dan PC dikumpulkan di Indonesia, di Surabaya, di Samator ya, untuk menggalang dukungan politik bahwa putusan Suriah ini inkonstitusional dan meminta penundaan mandat muktamar saya gitu. Supaya itu saya putusan muktamar tidak ada misal menuntung saya gitu. Jangankan saya, bawahnya juga tidak bisa. Nah, ini analisis kekuatan kubu yang kedua ya. Ini yang kedua, bahwa kekuatan mereka adalah legalitas, formal, muktamar, dan jaring kemanusiaan. Tanfit berusaha memobilisasi dukungan wilayah untuk melawan putusan pusat. Jika PW solid mendukung Tanfit, maka Putus Suriah akan macet di tengah jalan atau tidak bisa dieksekusi. Ini jadi battleground nih, battleground. Gimana bisa pihak PW ini menjadi penentu ya, pihak PW, PC, dan jika mayoritas PW hadir di Surabaya menolak pemecatan, maka Tanfit selamat, terjadi deadlock. Nah, namun jika PW memboikot undangan Surabaya dan patuh pada risalah Suriah, tamat sudah, terjadilah MLB atau terjadi ya MLB dan atau hal-hal yang bisa menjatuhkan Tanfit. Dalam posisi ini kubu Tanfit terkepung di dalam ya, biar terkepung di dalam dan terhimpit ya, dan ini yang kemudian menjadi menjadi kondisi hari ini bagi teman-teman mungkin yang masih bingung. Tapi sekali lagi, ini adalah opini saya, analisa saya. Silakan dari beberapa hal tadi teman-teman untuk mencari, karena data ada kan, data beredar, berita-berita juga beredar dari tahun-tahun yang lalu, dari mulai masalah tambang ini sampai hari ini, itu kroniknya jelas kok. Tinggal teman-teman punya inisiatif untuk melakukan analisa saja gitu, dan artificial intelligence itu sangat membantu untuk melakukan analisa ini dengan segala skemanya. Nah, lantas bagaimana nanti ketika kubu satu kubu Suriah dengan pasukannya ya, dengan kelompoknya melakukan institutional lockdown. Jadi di lockdown nanti ya, di lockdown. Lockdownnya gimana? Bisa pembukuan akses. Sekjen akan menerbitkan surat edaran ke seluruh PW/PC yang menyatakan bahwa surat-surat bertanggal tangan Tanfit per tanggal ini tidak dianggap sah. Kedua, pemblokiran keuangan. Bendum akan membekukan seluruh rekening operasional yang biasa diakses oleh Tanfit, memutus logistik dan pergerakan massa atau rapat tandingan. 3. Delegitimasi rapat Surabaya. Roisam akan mengeluarkan tausiah atau maklumat bahwa rapat koordinasi di Surabaya Novotel Samator adalah ilegal atau liar karena tidak direstui oleh Suriah, sehingga pengurus PW yang hadir diancam sanksi organisasi atau caretaker. Nah, disinilah muncul siapa aktor figurannya, the next leader. Nah, kubu satu ini akan menunjuk pejabat Tanfit ya, untuk mengisi kekosongan hingga muktamar luar biasa atau muktamar 2026. Kandidat potensialnya siapa? Jelas dong, sekumnya atau sekjennya. Kenapa? Ya karena punya resos. Ya punya resos, selain punya peluru audit ya. Ini kalau sampai ini apa yang akan terjadi? Yang kedua adalah sahabat NW. Ya, siapa yang nggak kenal NW ya? Probabilitasnya, tapi ini nomor 2 lah kalau menurut saya, NW ini ya nomor 2 ya, karena beliau hanya bermain di balik layar saja, yang tidak ini di balik layar hanya mencocokkan saja, mengikuti. Tapi ini ya figur pragmatis yang cocok ya, NW. Yang terakhir ini yang menurut saya paling mungkin untuk menjadi PJ adalah Kiai Zulfa. Ini
probabilitasnya ini kuda hitam kalau menurut saya. Kenapa? Karena bagi Surya ini beliau itu figurnya ulama, ya, bersih, ya, tidak tidak anti Ba'alawi, juga tidak pro Ba'alawi, dan dianggap bisa menenangkan warga. Nanti kita tunggu ya jika itu benar-benar. Nah, apa yang terjadi di kubu 2? Di kubu Tanfid. Ini kita lihat constitutionalist faction, ya, faksi konstitusional, ya. Jelas mereka akan melakukan pertahanan semesta, ya. Tidak punya pilihan selain melawan. Mundur berarti mengakui tuduhan, yaitu Zionis dan korupsi. Nah, ia akan menggunakan dalil mandataris muktamar. Kita lihat statement hari ini, menolak untuk mundur. Saya berarti sesuai dengan analisa saya. Nah, konsolidasi Surabaya sebagai muktamar mini dianggap nanti akan dikumpulkan dan dianggap sebagai muktamar mini yang menjadi deklarasi kesetiaan PW, ya. Dan jika mayoritas PW, yaitu misalnya 20 plus PW hadir dan tanda tangan dukungan, maka Tanfid akan memiliki legitimasi politik untuk mengabaikan surat yang kemarin itu, ya. Yang kedua, gugatan hukum dan penolakan audit, membentuk tim hukum untuk menggugat hasil audit KAP yang dibentuk Bendum sebagai ilegal dan mal administrasi. Mereka akan menuntut audit ulang oleh auditor independen, misalnya Big Four, misalnya PwC, Deloitte dan KPMG. Ini auditor yang independen yang dipilih bersama-sama. Yang terakhir, strateginya adalah ancaman buka-bukaan, scorched earth policy, di mana jika terdesak, kubu ini mungkin akan membocorkan siapa saja di kubu Surya atau sekjen yang juga menikmati aliran dana tambang atau hibah selama ini, menyeret semuanya ke dalam kubangan lumpur yang tak berdasar. Nah, ini semuanya akhirnya tibeh, ya, mukti siji mukti KB atau mati siji mati KB. Maka alternatif manuver lanjutannya seperti apa? Membentuk PB tandingan. Jika dipecat, Tanfid bisa saja menolak menyerahkan kantor dan stempel, menciptakan dualisme kepemimpinan seperti era Gus Dur dan versus Cipete dulu dan Cilacap, ya, dan menyeret konflik ke pengadilan negara, menggugat SK pemberhentian pengadilan negeri yang otomatis menunda eksekusi pemecatan atau status quo sampai ada putusan inkrah, bisa bertahun-tahun. Jadi ya, yang itu tidak muktamar dong, ya. Nah, sikapnya pemerintah gimana nih? Pasti teman-teman juga akan pikir, itu pemerintah gimana nih? Jelas, pemerintah akan melakukan silent operation, ya. Operasinya pemerintah tidak akan mengeluarkan pernyataan terbuka memihak kubu Rois atau kubu Tanfid, tapi indikatornya pihak keamanan itu jika polisi memberikan izin keramaian untuk acara Tanfid di Surabaya, berarti pemerintah masih diberi nafas. Jika polisi kemudian aparat membubarkan dan memproses izin, maka pemerintah sudah membuang Tanfid. Kedua, riset hubungan. Rezim baru ini yang hari ini, rezim pemerintahan hari ini, mereka akan terbebani dengan gaya kepemimpinan Tanfid yang selama ini dianggap kontroversial, pro Israel, kemudian masalah kapabilitas organisasi, ada kegiatan-kegiatan 5 tahun kan memang ya sepi lah, ya. Nah, dan melakukan manuver nih si rezim ini, ya. Nah, dianggap bahwa kepemimpinan Tanfid terlalu agresif, ya kan, minim hasil elektoral dan koalisi di akar rumput. Maka goalnya seperti apa? Pemerintah menginginkan PB yang stabil, fokus pada agenda keagamaan sosial dan tidak menjadi duri dalam daging dalam diplomasi luar negeri Indonesia yang anti Zionis. Maka kartu trufnya apa? Izin tambangnya. Pemerintah adalah kill switch, ya, izin tambang PB, ya. PP Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2004, ya, itu menjadi produk eksekutif. Ini adalah produknya eksekutif. Maka skenarionya pemerintah bisa memberikan sinyal ke kubu 1, yaitu kubu Surya, untuk bereskan tuh internal kalian, ganti kepemimpinan yang lebih tertib. Jika PP pecah terus, izin tambang kami cabut dengan alasan ketidakmampuan manajemen. Ini akan memaksa seluruh stakeholder yang ada yang butuh dana tambang akan bersatu padu menyingkirkan sumber masalah. Dalam hal ini tentu adalah Tanfid. Maka kesimpulannya adalah yang mungkin terjadi satu minggu ke depan, kubu Surya akan memenangkan pertarungan birokrasi, ya kan. Akses keuangan dan surat dan administrasi akan di lockdown. Kemudian rapat Surabaya yang kubu 2 mungkin ramai, tapi akan digembosi perlahan jika para ketua PW ini ditelepon oleh kekuatan eksternal, ya, misalnya alien, ya, kemudian siapa lagi, ya,
ya alien, kemudian entitas-entitas di luar angkasa lah menolong seluruh ketua PBB, jangan datang, jika maka. Nah, yang ketiga adalah Tanfid kemungkinan besar akan dipaksa resign dengan alasan kesehatan atau menjaga keutuhan umat daripada dipecat secara tidak hormat, akan membuka aib keuangan secara vulgar, maka dimunculkanlah sosok pengganti atau PJ yang muncul dari kalangan birokrat NU. Tipenya sih kelihatannya ya sekjen kalau dalam ini, tapi tadi atas pertimbangan tadi saya kok lebih ke Kiai Zulfa ya, dan mengamankan aset tambang dan meredam isu Zionis. Nah, sikapnya gimana nih teman-teman sekalian dari cerita ini ya, mudah-mudahan kalian masih mendengarkan ya, masih ikut menyimak, menganalisa dan nanti melakukan membantu saya untuk melakukan diskusi gitu ya. Lagi ini analisis berdasarkan data dibantu dengan artificial intelligence untuk melakukan analisa. Maka dari pertarungan tadi di atas, kemelut, polemik, kemudian apapun itu, satu ya, pahamilah wahai para netizen yang rahimakumullah, bahwa Jamiah ini adalah milik muassis, sedangkan PB adalah milik sekelompok orang yang diberi amanah sementara. Itu harus kalian pahami. Antara Jamiah dengan Jamiah ini dengan pengurus itu bisa jadi tidak harus sama ya, mereka orang lah, mungkin salah. Kemudian jangan biarkan Anda, saya yakin kecewa, apalagi yang tadi nyekip di tengah video ya, nggak sampai akhir ini, Anda pasti kecewa. Tapi percayalah, kekecewaan Anda terhadap perilaku elit-elit tadi itu jangan membuat kecintaan Anda, saya khususnya, Anda yang nonton ini dan saudara-saudara handetolan Anda, membuat cinta Anda kepada Jamiah ini menjadi luntur. Ingat, inilah satu-satunya jalan utama di negeri kita yang sudah terbukti di dalam memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengurus akan silih berganti ya, bisa salah, bisa khilaf, tapi Jamiah ini harus tetap abadi karena inilah pengawal satu-satunya negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak ada yang lain ya, bagi saya ya, nggak ada yang lain. Sekali lagi bagi saya, inilah satu-satunya jalan ninja kita untuk ya, li'ila'il kalimatillah ya. Kemudian bersikaplah tawakuf, menahan diri di tengah narasi kubu Surya, kubu Tanfid dan komunikasi beredar pasti hilir mudik. Anda pasti bingung. Jangankan yang jelata ya, yang priayi saja banyak yang bingung. Kemudian buru-buru bersikap fanatik. Wah, kalau ini anti Balawi, ini sekali lagi nggak ada kaitan dengan Balawi ini, bro ya, nggak ada. Ya ini bukan masalah hak dan batil, hitam putih, enggak. Ini banyak sekali wilayah abu-abu terkait dengan tarik tambang dan legitimasi kekuasaan. Nah, jadi tindakannya ya hindarilah perdebatan tidak produktif di grup-grup WA atau di media sosial yang ini nggak akan menyelesaikan, ini pertarungan gajah gitu loh. Jangan sampai Anda para pelanduk kancil ya, kelinci mati di tengah-tengahnya. Tapi tetap harus membuka nalar. Kalau membuka mata sebenarnya apa yang sedang terjadi itu ya kita harus tahu gitu loh. Jangan ikut-ikutan atau bingung atau akhirnya tadi itu frustasi ya, orang paten kayak gini. Nah, abaikan hiruk pikuk ya, baik Jakarta, Surabaya ya, Jamiah ini ya, kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita, di kampung, tahlil, madrasah, pondok pesantren, ngaji kitab, di langgar dan sebagainya, tetaplah hidupkanlah sebagai kekuatan kita utama. Jangan sampai konflik yang elit yang ada menghentikan kegiatan-kegiatan yang ada. Justru kepala di atas itu, para elit sedang pusing, kita kaki di bawah ini tetap harus jalan, tetap harus, nggak ada urusan dengan sana, tetap harus khidmah ya. Dan yang selanjutnya saya ingatkan kalian, pokoknya jelang-jelang masa krusial seperti ini, ketika ada ajakan, ada seperti apel kesetiaan, istighosah kubro, kemudian apa lagi, berwaspadalah. Saya nggak melarang, tapi waspadalah. Tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah kehadiran kalian ini membela marwah ulama atau sekedar menjadi tameng politik seseorang agar tidak diaudit. Yang kedua, artinya ya beranilah menolak untuk dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan yang Anda sendiri mungkin tidak merasakan manfaatnya, tidak merasakan faedahnya. Selanjutnya lakukanlah doa ya, lakukan riyadhah, ini paling penting ini ya, para ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli thariqah, tolonglah
mending doa bersama. Tapi jangan atas nama ya itu tadi para gajah itu ya. Kita masing-masing di tempat masing-masing berdoa lah ya, mendoakan pemimpin kita rezim hari ini Pak Prabowo, kemudian para gajah tadi baik dari Kubu Surya, Tanfi, kita diberi pemimpin yang benar, terutama di tahun depan atau nanti kalau memang ada MLB putusannya ya doakan tuh para muktamirin diberi akal yang waras ya, tidak sampai tidak sampai tergoda karena ada tiket digratisi, dikasih kasur, kemudian terlena, akhirnya menyusahkan lagi, mengalukan lagi, bisa membangkrutkan organisasi. Dan hal yang wajar sebagai organisasi terbuka ya, kita itu yang akademik, yang menuntut akuntabilitas lah, keterbukaan organisasi itu hal yang wajar kok. Ini kemana uangnya, ini kenapa terjadi begini, kenapa suratnya kok begini, itu wajar. Jangan kalian merasa oh kurang ajar ini saru membahas jamiah dalam membahas lebih suci gitu ya, seperti membahas Tuhan, membahas Allah aja dibahas di ilmu akidah kok, terbuka. Jadi ini bukan organisasi tertutup, bukan kartel, bukan apa, ini organisasi kita semua. Jadi itu saja teman-teman, mohon maaf ya. Sekali lagi NU ini ibarat closingnya. NU itu ibarat pesantren besar ya. NU sekali lagi ibarat pesantren besar. Jika lurah pondoknya bertengkar memperebutkan jatah makan, ya santri nggak usah ikut kelahi. Santri tetap fokus ngaji karena keberkahan itu datang dari ilmu, ketaatan kepada kiai sepuh, kepada muasis, bukan dari para lurah pondok, keamanan, pendidikan, kebersihan. Nah, itu mereka pejabat sementara. Jadi jangan lelah untuk tetap berjuang. Demikian sahabat-sahabat sekalian, para subscriber penyimak sampai akhir. Ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan secara komprehensif dan saya tunggu komentarnya. Dan yang belum mengikuti, belum subscribe, silahkan untuk mengikuti agar kita bisa mendiskusikan sebagai sekali lagi wujud tersenang kita kepada jamiah ini. Dan mudah-mudahan mereka yang sedang berebut diberikan kesadaran oleh Allah, hidayah ma'unah, bahwa ini sekali lagi membingungkan dan ya memalukan lah. Baik teman-teman sekalian, para sahabat, mudah-mudahan sehat selalu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.